Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kembali lagi ke channel Rian Fuji. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan instalasi dan cara mendownload screencasting. Yang akan kita bahas, Screencast-O-Matic. Nah, dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan cara mendownload dan instalasi aplikasi screencasting. Nah, biasanya aplikasi screencasting ini, terutama Screencast-O-Matic, itu biasanya digunakan untuk membuat video, tutorial, terus panduan, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Caranya, aplikasi ini akan merekod layar, laptop ataupun desktop, bisa kita gunakan untuk membuat video panduannya. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkahnya, cara mendownload, dan cara instalasinya. Langsung saja cara mendownloadnya. Yang pertama kita masuk ke alamat Screencast-O-Matic atau kita langsung saja buka di Google ya. Di Google-nya di sini kita tulis Screencast, nanti muncul ya Screencast-O-Matic full. Walaupun full ya, di Screencast-O-Matic ini ada beberapa versi. Biasanya ada yang versi gratis terus dan versi premium. Nah, yang akan kita download adalah versi yang gratisnya. Walaupun gratis, biasanya ada beberapa fitur juga yang dibatasi. Walaupun demikian, kita akan mencoba memaksimalkannya dan melihat fitur-fitur apa saja yang bisa kita maksimalkan untuk bisa kita gunakan dalam pembuatan video. Contohnya video pembelajaran. Langsung saja kita klik. Ini yang pertama aplikasinya, webnya. Ini udah muncul ya, Screencast-O-Matic. Terus yang lainnya ini adalah alamat yang ditampilkan bukan dari halaman resminya. Nah, yang resminya itu adalah yang pertama ini, screencast-o-matic.com. Langsung saja kita klik menuju aplikasinya di websitenya. Di tampilan halaman websitenya di sini udah ada beberapa pilihan ya. Yang pertama di sini kita bisa mendownloadnya langsung dengan cara mengklik rekam gratis. Nah, di sini juga kita bisa melihat tersedianya untuk berbagai varian sistem operasi. Contohnya yang saya gunakan adalah Windows 10. Ini udah ada ya Windows 10. Terus fitur lainnya di sini juga bisa digunakan untuk sarana pendidikan, terus kerja, terus personal ataupun pribadi. Di sini kita bisa melihat deskripsinya ya. Terus digunakan di 190 negara. Terus kurang lebih video yang sudah diambilnya ada 60 juta kurang lebih, 60 juta lebih. Terus terpercaya. Mungkin kelebihan lainnya selain ukurannya yang kecil dan ringan, sebetulnya rekomendasinya ini adalah 4 GB ya, 4 GB RAM. Di sini udah terlihat ya. Kita bisa menggunakan tangkapan layar, terus webcamnya saja, ataupun kita bisa menggunakan keduanya. Terus di sini mungkin karena kita fiturnya yang gratis, di sini ada durasi waktunya. Biasanya itu adalah 15 menit. Ukuran layarnya kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya yang saya gunakan ini adalah full screen, jadi keseluruhan layarnya kita bisa tangkap, kita bisa ambil. Kita bisa menyisipkan audio ataupun kita bisa menambahkan background. Selain itu, aplikasi ini walaupun kecil, ukurannya kecil, tapi dia memiliki fasilitas edit video ya. Beberapa fitur sederhananya itu adalah untuk memotong dan menambahkannya. Tapi kita lihat nanti apakah fitur yang gratis ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Kita langsung saja ke download ya. Menunya yang tadi, tombolnya yang ini, rekam gratis, ataupun karena saya sudah translate ya ke dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya bahasanya adalah bahasa Inggris. Jadi awalnya seperti ini ya, record for free. Kita klik yang ini. Nanti muncul halaman baru. Di sini ada pilihan gratis ataupun kita upgrade. Kita klik yang gratis saja ya, launch pre-recorder. Nih, tunggu beberapa saat, nanti sistem websitenya akan menampilkan aplikasi untuk mendownloadnya. Karena saya menggunakan Internet Download Manager ya, jadi aplikasinya terdownload otomatis di sini.
ternyata yang kita download itu adalah web launch-nya. Berarti kalau kita mendownload web launch-nya itu ada aplikasi yang harus kita download. Nah, jenis seperti ini biasanya ada 2 jenis ya. Ada yang menggunakan launch-nya dan ada yang menggunakan aplikasi langsungnya. Berarti ini adalah kategori yang pertama yang menggunakan 2 tipe ya. Jadi kita download dulu launcher-nya, nanti launcher-nya akan mendownload aplikasi utamanya. Nah, kita langsung klik start download. Ataupun yang tanpa menggunakan IDE biasanya muncul di sebelah kiri bawah ya. Kiri bawah. Nanti kita bisa langsung downloadnya. Terus kita open saja. Kita minimize. Ini udah berarti kita udah melewati tahap ini ya. Selanjutnya adalah tahap instalasi. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita menggunakan launch-nya, itu aplikasinya akan mendownload aplikasi yang aslinya atau yang utamanya. Kita tunggu beberapa saat. Aplikasi ini biasanya digunakan selain untuk media pembelajaran, juga digunakan untuk membuat tutorial, panduan, dan lain sebagainya. Untuk screencasting juga sebetulnya banyak ya. Selain Screencast-O-Matic itu ada Camtasia, terus ada OBS Studio ya. Terus ada Adobe Premiere Capture. Nah, yang akan kita coba dalami adalah Screencast-O-Matic. Nah, ini udah selesai ya proses instalasinya. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, di sini sedang startup. Terus ada fasilitas updatingnya. Jadi kita mengecek dulu ada update yang terbaru atau tidak sebetulnya. Kalau dilihat dari fiturnya ini udah yang paling terbaru ya, karena kita langsung download, kecuali kalau kita punya soft copy-nya dari mentahan dari sumber yang berbeda. Biasanya akan mengecek secara update otomatis. Ini udah tampil ya. Ini udah kelihatan. Di sini ada keterangan record will record anything that happen in this frame. Nah, jadi keterangannya, frame ini adalah patokan kita untuk merekam layarnya. Nah, jadi layarnya mau seperti apa ataukah lebarnya, tingginya. Di sini ada pilihan ya. Kita bisa menggunakan screen saja atau layar saja atau hanya webcam saja atau keduanya. Karena versinya gratis ya, di sini ada keterangan record akan tercapture secara otomatis dengan durasi 15 menit, kurang lebih seperti itu ya. Recording ini kita hanya bisa merekod 15 menit di Screencast-O-Matic yang free version ini. Terus size-nya, ukuran layar. Di sini kita bisa tentukan manual atau kita pilih dengan yang tersedia di fasilitas ini. Saya menggunakan full screen. Jadi keseluruhan layar akan kita capture atau akan kita tangkap. Di sini juga kita bisa menekan audio ya. Kita menggunakan mikrofon yang mana yang kita gunakan yang aktifnya. Saya menggunakan USB ZH11S. Ini udah ada keterangan aktif ya seperti ini, berarti mikrofonnya udah terdeteksi. Mohon maaf ya karena recordnya di dekat jalan ya, mungkin rumahnya dekat jalan, masih ada suara kendaraan yang lewat, jadi mohon dimaklum. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini berarti mikrofonnya udah terdetek ya, kita klik OK saja. Halo, sinyalnya menunjukkan aktivitas barnya, berarti mikrofonnya udah aktif ya. Di sini ada fasilitas screen, webcam ataupun keduanya. Di sini kita akan coba pilih yang webcam ya. Ini hanya webcam saja berarti. Kita klik yang webcamnya. Webcam yang mana yang akan digunakan. Karena saya menggunakan 2 layar ya. Yang pertama ini mungkin webcamnya sedang digunakan. Jadi kita pilih yang tidak digunakan. Ini kan ada 2 ya. Saya menggunakan kamera smartphone dan bisa menggunakan dengan fasilitas webcam yang ada di laptopnya. Karena saya menggunakan webcamnya yang direkod sekarang, mungkin ada kendala jadi tidak bisa digunakan keduanya.
Tapi fasilitasnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa memilih antara screen, terus webcam, dan keduanya. Yang saya gunakan itu adalah keduanya. Jadi mungkin ada kendala di layarnya ketika membuat recording, aplikasi recording. Kita kembali ke screen ya. Terus size-nya misal kita ke 720. Jadi size ini yang akan kita gunakan untuk membuat recordingnya. Lebih mudah, lebih praktis, kita pilih yang size-nya yang full screen ini. Jadi kita ganti ke full screen. Nanti keseluruhan layar akan direkod. Kita akan coba ya untuk merekodnya. Di sini ada keterangan sebetulnya sudah tidak usah dirubah-rubah lagi ya. Ini pengaturan di sini. Kita klik saja langsung record di sebelah sini. Kita coba record ya. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video recording panduan aplikasi untuk membuat screen recording. Mungkin agak sedikit bingung. Jadi kita membuat panduan screen recording di aplikasi screen recording. Nah, sebetulnya kita bisa gunakan atau kolaborasi dengan aplikasi lain, contohnya dengan PowerPoint ataupun dengan media pembelajaran lainnya yang berbentuk screencasting. Videonya sendiri itu berdurasi 15 menit ya. Jadi kita bisa membuat screen recording dengan durasi 15 menit. Di sini ada fiturnya yang tadi kita bisa menangkap layar saja, webcamnya saja, ataupun wajah, ataupun badan, ataupun kita bisa menggunakan keduanya antara screen dan webcam. Jadi aplikasinya akan secara langsung merekod kegiatan yang kita kerjakan di laptopnya ataupun di desktopnya. Jadi ini sangat praktis sekali, digunakan untuk panduan ataupun tutorial, salah satunya mungkin di media pembelajaran. Untuk mengakhirinya kita langsung saja bisa mengklik di stop yang ini. Stop. Nanti dia akan menampilkan hasil recording yang sudah kita record sebelumnya. Nah, ini ada fasilitas record ya, playnya, ataupun kita delete gagal ya. Jadi kalau di screen recording itu kalau kita gagal mungkin kita bisa mengulanginya dari awal, ataupun kalau kita lebih tekun kembali kita bisa memotong satu persatu bagiannya. Tapi itu juga disesuaikan dengan durasinya. Kalau durasinya pendek, mungkin kita bisa mengambil kembali gambar yang lebih bagus. Jadi di sini ada pilihan. Kita akan mencoba memutar. Terus durasinya yang tercapture tadi adalah 1 menit 22 detik. Terus di sini ada pilihan delete dan ada pilihan down. Nah, karena dirasa sudah oke, sudah bagus videonya, kita pilih down saja. Nah, di sini nanti ada keterangan, ada simpan, terus ada edit. Karena dirasa videonya tidak ada kekurangan ya, menurut saya, karena durasinya juga sebentar. Mungkin kalau nanti ada fasilitas, sebetulnya kalau save dan upload ini sangat mudah ya. Kita akan coba membuat edit. Nah, edit di sini mungkin ada beberapa yang harus kita delete. Jadi kita akan coba fitur di editnya. Nah, setelah tadi di klik edit nanti akan muncul kotak dialog screencast automatic ini. Nah, di sini kita ditawari katanya untuk memiliki fasilitas yang editing yang full versinya. Kita disarankan untuk upgrade ya ke yang premium karena kita mencoba yang gratis, kita pilih yang tidak, terima kasih. Kurang lebih ini adalah tangkapan layarnya. Di sini ada save ya, seperti yang tadi. Terus ada upload ke YouTube juga. Di sini ada fasilitas edit ya. Karena versi yang gratis ini tidak bisa menggunakan edit ya. Ini ada keterangan, katanya kita tidak bisa mengedit hasil recordingnya karena menggunakan fasilitas yang gratis. Nah, jadi mungkin kendalanya kalau kita gagal ya dalam sekali rekaman, kita bisa mengulang atau kita mengambil yang lebih baik. Nah, saya sarankan untuk pengambilan gambar screen layarnya ini adalah di tempat yang minim suara ya. Di sini kita bisa memotong ya, tapi memotongnya adalah awal dan akhir saja. Kita bisa ambil dari menit berapa. Kita bisa menambahkan musik ya dari library-nya.
Kalau dari akustik itu kita bisa menggunakan 3 audionya, terus sisanya kita mesti upgrade. Jadi setiap kategorinya kita disediakan 3 lagu yang gratisnya. Menurut saya ini udah cukup untuk menambahkan backsoundnya. Kita coba ya yang akustik, misal di sini kita pilih yang sebelumnya kita dengarkan dulu ya audionya. Takutnya audionya terlalu ramai ya. Kurang lebih itu audionya tidak cocok ya. Jadi audio ini kita bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan. Ini saya rasa udah cukup. Kita akan coba simpan videonya. Sini ada keterangan save your video atau save as video file. Kita klik. Kalau yang 2 ini mungkin kita upload ke Screencast-O-Matic-nya. Sebelumnya kan kita harusnya daftar dulu, register dulu biasanya. Tapi kita akan melewati tahap yang ini. Kalau upload ke YouTube biasanya ini akan terkoneksi dengan akun Gmail-nya, maka otomatis terupload di dashboard YouTube-nya. Kita pilih yang save as video file. Filenya MP4 ya. MP4 itu adalah file untuk video, kualitasnya bagus, ukuran size-nya, kilobyte-nya atau megabyte-nya itu kecil ya. Kita kasih di sini recordingnya, misal latihan. Oke. Terus foldernya kita buka ya, tempat penyimpanannya kita misal di video atau di picture atau saya sarankan untuk di local disk D ya. Kita buat satu folder misal latihan. Nah, ini folder ya. Kita tanpa menggunakan caption, terus karena kita menggunakan yang gratis ya, di sebelah kanan kiri bawahnya itu ada keterangan record with Screencast-O-Matic. Jadi kalau sudah semua ya kita publish dengan durasi yang 1 menit. 1 menit berapa detik tadi kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk mempublish menjadi MP4-nya. Ini adalah 1 menit, biasanya perbandingannya itu adalah 5:1 ya. Jadi kalau durasinya 1 menit, renderingnya itu adalah 5 menit. Tapi ini juga tergantung dengan spek yang digunakan. Jadi kalau speknya mungkin lebih dari spek yang standar yang direkomendasikan, biasanya akan lebih cepat. Kalau dilihat dari segi editing dan recording, ini sangat mudah sekali. Tidak terlalu banyak menu tombol yang digunakan. Jadi menurut saya ini udah paling simple dan paling mudah digunakan. Ini 94% ya. Jadi ini sebentar lagi akan selesai. Nah, katanya kita udah selesai. Ini nggak memerlukan waktu lebih dari 3 menit ya, mungkin 2 menit kurang. Ini latihan. Filenya latihan.mp4 ya. Di sini kita bisa play video, browse folder atau copy lokasi foldernya. Kita coba browse folder ya. Kita lihat ukurannya berapa. Dengan durasi yang 1 menit. Durasi 1 menit ini kurang lebih ukurannya berapa ya? Tarararam. Cuma 3 MB. Nah, 3,30 MB. Ini filenya kecil ya. Kita coba lihat ya. Menurut saya ini adalah aplikasi recording yang sangat bagus ya, karena dengan ukuran file yang 3 MB kita bisa menampilkan keseluruhan layar dengan detail dan bagus. Mungkin itu saja untuk video kali ini tentang cara download dan instalasi screencasting, yaitu Screencast-O-Matic. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kesalahan itu datangnya pada diri saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tetap produktif.